I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Andika Hardiansyah dari kelas manajemen 23B dan NPM saya adalah 234111107. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi kartu skor berimbang dalam manajemen. Kartu skor berimbang dalam manajemen adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan memantau kinerja suatu organisasi atau proyek. Kartu skor berimbang melibatkan sejumlah faktor kunci yang mencakup aspek keuangan, pelanggan, proses, internal, dan pertumbuhan dan pembelajaran. Setiap faktor ini memberikan pandangan holistik terhadap kesehatan dan kemajuan suatu entitas. Dan ini adalah beberapa contohnya. Yang pertama, aspek keuangan. Menilai kesehatan keuangan organisasi melalui indikator seperti pendapatan, biaya, laba, dan arus kas. Yang kedua, pelanggan. Mengukur kepuasan pelanggan dan loyalitas melalui metrik seperti tingkat retensi pelanggan, umpan balik, dan peningkatan pangsa pasar. Dan yang nomor 3 adalah proses internal. Menilai efisiensi dan efektivitas operasional melalui indikator seperti produktivitas, kualitas produk atau layanan, dan waktu siklus. Dan yang nomor 4, pertumbuhan dan pembelajaran. Mencakup inovasi, pengembangan sumber daya manusia, dan kapabilitas organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan. Dan ini adalah kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu kelebihan. Sini ada beberapa contohnya. Yang pertama, holisme. Mengukur berbagai aspek kinerja, memberikan pandangan holistik terhadap organisasi. Memungkinkan manajemen untuk melihat dampak keputusan pada berbagai area. Nomor 2, keterlibatan pemangku kepentingan. Melibatkan berbagai pihak dalam proses penyusunan, kartu skor berimbang dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman bersama terhadap tujuan organisasi. Yang ketiga adalah peringatan diri. Dengan memantau indikator kinerja secara menyeluruh, kartu skor berimbang dapat memberikan peringatan dini terhadap masalah yang mungkin muncul di berbagai area. Yang keempat, penyesuaian strategi. Memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan strategi mereka dengan lebih baik berdasarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kinerja mereka di berbagai dimensi. Dan ini adalah beberapa contoh dari kekurangannya. Yang pertama, kompleksitas. Proses penyusunan dan pengelolaan kartu skor berimbang dapat menjadi kompleks, memerlukan sumber daya dan waktu yang signifikan. Yang kedua, subjektivitas. Penilaian terhadap beberapa faktor seperti kepuasan pelanggan atau potensi inovasi dapat bersifat subjektif dan sulit diukur secara objektif. Yang ketiga, kurangnya keterkaitan antar faktor. Tidak semua faktor kunci dapat memiliki keterkaitan langsung, sehingga beberapa elemen mungkin tidak secara langsung mendukung atau mempengaruhi yang lain. Yang keempat, kesulitan pengukuran kinerja non-keuangan. Pengukuran kinerja di area non-keuangan seperti inovasi atau kepuasan pelanggan seringkali sulit diukur dengan presisi. Maka dari itu, pentingnya kartu skor berimbang adalah untuk mencegah fokus yang terlalu besar pada satu aspek sementara mengabaikan yang lain. Dengan menilai sejumlah faktor kunci, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Selain itu, penyusunan kartu skor berimbang melibatkan proses kolaboratif antara berbagai tingkatan dalam organisasi.
memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memahami dan berkontribusi terhadap visi keseluruhan. Meskipun memiliki kelebihan dan kekurangan, penggunaan kartu skor berimbang yang tepat dapat menjadikan alat manajemen yang efektif untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Mungkin sekian pembahasan materi yang bisa saya bawakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.